Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera buat semua. Anak soleh siap, alhamdulillah. Teman-teman yang Bapak banggakan, bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran kita fikih kelas 5 MI Sentra Cendekia Muslim yang kita cintai. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, insyaallah Bapak harapkan teman-teman semua sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal judham wa sayyil asqami birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, mari bersama-sama kita masuk ke dalam materi pelajaran kita pada hari ini, masih membahas tentang materi sebelumnya, yaitu adalah tentang zakat fitrah. Yang mana pada hari ini kita akan lebih membahas kepada tata cara membayar zakat fitrah. Banyak cara untuk membayar zakat fitrah, tentunya berkaitan dengan apa yang dapat diberikan, kapan harus diberikan, dan kepada siapa zakat fitrah itu harus dibagikan, serta larangan dalam membagi kepada orang yang tidak berhak menerima zakat tersebut. Sekarang kita bisa membahas mengenai bagaimana cara memberikan zakat fitrah itu. Kita berikan sendiri kepada yang berhak menerimanya, atau kita serahkan kepada panitia di masjid, musalla, atau madrasah yang menyelenggarakan pengumpulan zakat fitrah. Oleh karena itu, kita tidak perlu susah dan bingung dalam membagikan zakat fitrah ini, karena telah banyak lembaga atau panitia yang menangani dalam permasalahan penerimaan zakat fitrah. Bahkan karena hampir di seluruh masjid-masjid telah membentuk panitia penerimaan zakat fitrah di setiap tahunnya untuk mengelola penerimaan zakat fitrah ini, yang mana zakat fitrah yang selalu kita keluarkan, insya Allah ketika kita mempunyai kesibukan atau memang kita mempunyai halangan, teman-teman jadi tidak usah khawatir dan bingung untuk menyalurkan dan membagikan zakat fitrahnya dan keluarga. Seperti contoh, di lembaga-lembaga atau organisasi keagamaan juga turut membantu dalam mengelola dan menyalurkan zakat ini. Dengan lembaga atau kepanitiaannya seperti Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal dengan NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lain-lainnya. Akan tetapi, kalau kita berkeinginan untuk membagikan sendiri zakat fitrah kita langsung kepada mereka yang berhak, tentu juga diperkenankan.
Dengan catatan harus betul-betul dijaga keadilannya, keamanannya, agar tidak terjadi perebutan atau antrian yang dapat merugikan kita umat Islam sendiri. Adapun tata cara zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memilih makanan pokok di mana kita tinggal dari jenis bahan makanan yang terbaik, yaitu salah satunya adalah beras. Yang kedua, kita harus menakar sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu bila menggunakan takaran literan, maka gunakan ukuran yang standar, tidak terlalu kecil. Kita ambil 3 liter atau lebih. Bila menggunakan timbangan, ya teman-teman, pastikan timbangan tersebut normal sehingga berat beras tidak berkurang dari 2,5 kg. Yang ketiga, orang yang mengeluarkan zakat wajib berniat. Contoh lafal daripada niat zakat fitrah untuk diri sendiri yaitu adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri wajib karena Allah Ta'ala. Adapun bila mengeluarkan zakat untuk keluarga atau orang yang dinafkahi, maka lafal niatnya berbeda dari lafal niat yang kita baca tadi. Maka lafal niat yang kita bacakan ketika kita ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarga atau orang yang kita nafkahi yaitu adalah sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi ... fardhan lillahi ta'ala. Nah, maksudnya titik di situ adalah nama orang yang ingin kita keluarkan zakat fitrahnya harus kita sebutkan. Yang mana artinya aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri siapa yang ingin kita keluarkan zakat fitrahnya, maka disebutkan nama yang dizakati. Wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tata cara mengeluarkan zakat fitrah yaitu adalah makanan pokok kita. Apa makanan pokok kita? Sudah tentu kita mayoritas di Indonesia memakan makanan pokok yang bernama beras. Yang mana beras itu diberikan langsung kepada yang berhak atau diserahkan kepada panitia badan amil zakat baik di masjid atau lainnya. Yang kelima, kita harus serahkan tepat waktu sesuai dengan permintaan panitia. Kalau panitia sudah mengumumkan penerimaan zakat, infak, sedekah, kami tutup pada jam 10 malam tepat, maka sebisa mungkin kita usahakan untuk mengeluarkan zakat fitrah kita harus sebelum jam yang telah disebutkan oleh panitia di masjid dan lain-lainnya. Atau mungkin juga teman-teman bisa langsung kita bagikan sendiri zakat fitrahnya kepada yang berhak pada malam Idul Fitri atau pagi harinya sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Boleh menunda penyerahan zakat setelah sholat Idul Fitri apabila pihak penerima atau si mustahik sedang tidak ada di tempat. Yang keenam, sebagai panitia penerimaan zakat fitrah dan atau mungkin zakat mal dan sebagainya, maka sebagai panitia itu harus membaca doa dengan lafal sebagai berikut. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abaqaita wa ja'alallahu laka tahura, yang artinya
Semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, panitia Badan Amil Zakat itu bertanggung jawab penuh dalam membagikan kepada yang berhak menerimanya. Alhamdulillah. Oke teman-teman yang Bapak banggakan, sudah selesai materi pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan penjelasan dari Bapak bisa dipahami dan dimengerti. Ingat, jangan lupa tetap semangat, rajin belajarnya, dibaca materinya, dibuka bukunya. Dan insya Allah apa yang nanti teman-teman baca, apa yang nanti teman-teman pelajari akan semakin membuat teman-teman memahami dengan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan nasihat daripada hadis baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semakin semangat dalam berbagi, bersedekah, dan membantu kepada sesama. Sedekah tidak akan membuatmu miskin. Mana qasat shadaqatun min malin. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Dan barang siapa yang mengeluarkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun barang apa saja yang kita nafkahkan, maka ingat, janji Allah itu pasti Allah akan menggantinya, dan dialah Allah sang pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Jangan takut bersedekah, jangan takut berinfak, karena janji Allah pasti akan menggantikan harta apapun yang kita keluarkan selama kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh siap, alhamdulillah. Oke teman-teman yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi, sebelum kita tutup pertemuan kita, mari bersama-sama kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.